Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran. Kali ini masih tematik, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 3, halaman 63-74, dengan muatan pembelajaran PPKN dan IPA. Ya, dalam pembelajaran 3 ini, kita akan disuguhi tentang kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Mari kita pelajari. Nah, pertama-tama kita akan membaca. Di sini ada bacaan tentang pertempuran Ambarawa. Kalian bisa baca sendiri di buku paket kalian masing-masing. Di sini disebutkan pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan seterusnya sampai terakhir. Ya, kalian bisa baca sendiri. Berikutnya, setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Di sini ada sebuah bagan. Seperti biasa, ada kata tanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, semuanya ini berhubungan dengan bacaan tadi, ya, judulnya yaitu pertempuran Ambarawa. Bapak sudah contohkan sini untuk kata tanya apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas, mengapa terjadi pertempuran Ambarawa, siapa saja pihak yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa, bagaimana akhir dari pertempuran Ambarawa, kapan pertempuran Ambarawa berlangsung, dan terakhir, di mana pertempuran Ambarawa terjadi. Nah, setelah itu, pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita berdiskusi, baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat, kemudian jawab pertanyaan berikut. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Nah, sini kalian bisa isi di kolom tersebut. Sini Bapak sudah contohkan, rakyat Ambarawa berperang mengangkat senjata melawan Inggris dan Dika untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Sini juga sudah Bapak kasih contoh. Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Ambarawa sudah cukup baik. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang mempertaruhkan nyawa demi negara. Kemenangan yang diperoleh adalah berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Yang berikutnya nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nika yang melanggar kesepakatan? Sikap tentara Nika yang melanggar kesepakatan merupakan sikap yang tidak terpuji. Hal inilah yang menyulut kemarahan pasukan Indonesia. Jadi tentara Nika itu tentara Belanda yang membonceng tentara Sekutu untuk menguasai kembali negara Indonesia atau menjajah kembali negara Indonesia. Kemudian nomor 4, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Apa ini? Taktik supit urang sangat baik dan membutuhkan kerjasama dari kedua sisi saat menyerang. Taktik ini efektif untuk membuat musuh benar-benar terkurung. Jadi dikurung gitu ya taktiknya ya. Nah, kemudian yang nomor 5, sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Nah, sikap yang dapat saya pelajari dari para pejuang pertempuran Ambarawa antara lain sikap rela berkorban, cinta tanah air, pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih, dan tidak takut membela kebenaran. Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contoh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkan sikap tersebut dengan cara belajar dengan tekun, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah, dan ikhlas menolong orang yang membutuhkan bantuan. Nah, gitu ya.
Sekarang kita masih membaca. Ayo kita baca berikut dari surat kabar berikut, berita. Ayo kita baca berita dari surat kabar berikut dalam hati. Nah, sekarang kita masuk ke mata pelajaran IPA. Haina adalah hewan paling pintar di dunia. Tahu haina kan? Nah, sini kalian bisa baca sendiri bagaimana cara haina itu beradaptasi dengan lingkungannya, apakah dengan secara berkelompok atau individual seperti itu ya. Sekarang kita masuk berikutnya. Bagaimana cara haina mempertahankan diri dan wilayahnya? Haina mempertahankan diri dan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Haina akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Ya, mereka biasanya berkelompok untuk mencari makan dan mempertahankan wilayahnya. Apa perbedaan haina dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Perbedaan haina dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah adalah haina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Gitu. Tulis kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Nah, sini kalian bisa contohkan sini. Haina adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Haina lebih kreatif daripada hewan lainnya. Kemungkinan NASA, tahu NASA kan, Badan Antariksa Nasional USA, Amerika, dapat menggunakan haina sebagai penelitian ke luar angkasa. Wow, dibawa keluar angkasa. Nah, kamu sudah mengetahui bagaimana haina mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Yang pertama, kamuflase. Ini kamuflase atau penyamaran ya. Nah, di sini ada contoh belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Ya, biasanya warna belalang itu berwarna hijau sesuai dengan daun ya. Jadi kalau dia hinggap di daun itu jadi tersamarkan seperti itu. Kemudian yang kedua, mimikri. Mimikri ini adalah perubahan warna kulit ya. Biasanya terjadi pada bunglon. Ini sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Ya, jadi kalau dia misalnya di atas kayu, sedang hinggap di atas kayu, dia akan berubah warna menjadi seperti kayu berwarna coklat. Kemudian kalau dia di atas daun, ya bisa jadi dia berubah warna menjadi hijau dan sebaliknya dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian autotomi, melepas bagian tubuh. Ini terjadi pada cicak atau kadal ya. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya ya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Cuman tubuhnya agak lama ya, membutuhkan waktu yang lama. Mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bisa untuk mencapai ekor yang normal kembali. Kemudian nomor 4, menggulungkan diri, digulung. Nah, di sini ada terenggiling atau armadillo. Nah, biasanya kalau dia terancam, dia akan menggulung dirinya supaya tidak bisa dimangsa oleh hewan lain ya. Contohnya lain juga sini ada disebutkan lipan ya. Lipan tahu kan kalau kalian lihat tuh yang seperti kaki seribu. Ya. Kalau ditoel atau diganggu oleh kita, dia otomatis akan menggulung dirinya ya, seperti jadi kayak spiral gitu. Nah, berikutnya sekarang ayo kita cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Sini ada cumi-cumi. Tahu cumi-cumi kan? Selain enak dimakan juga ini sebagai sumber pengetahuan. Nah, cumi-cumi akan melindungi diri dari mangsanya dengan cara mengeluarkan cairan atau tinta hitam jika ia dalam bahaya. Ya, cumi-cumi atau gurita bila dia terancam, dia akan mengeluarkan tinta hitam ya. Jadi kalian kalau yang suka masak cumi hitam itu berarti
yang dimasak itu adalah tinta cuminya itu, seperti itu ya. Kemudian berikutnya walang sangit. Nah, walang sangit ini sejenis serangga atau serangga. Ini melindungi dirinya dengan cara mengeluarkan bau busuk dari tubuhnya. Biasanya kalau terganggu atau tersentuh, dia akan menimbulkan bau yang sangat tidak enak ya bagi manusia, juga pun bagi hewan, sehingga kita akan menjauhinya seperti itu. Kemudian berikutnya siput. Nah, siput ini mempunyai cangkang, sehingga dia kalau terancam oleh predator atau hewan lain, dia akan masuk ke dalam cangkangnya tersebut, sama seperti keong ataupun apa ya, kalau yang di laut itu namanya, di pantai apa namanya, umang ya, umang seperti itu ya. Nah, berikutnya tuliskan kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Nah, di sini sudah disediakan diagram, ada di buku PPK kalian. Kita mulai dari judulnya, cara hewan beradaptasi untuk mempertahankan diri. Mulai dari cicak. Tadi cicak itu untuk mempertahankan diri itu adalah memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh, atau namanya tadi disebut autotomi. Kemudian cumi-cumi mengeluarkan tinta pekat bila terancam ya. Kemudian walang sangit mengeluarkan bau menyengat. Siput berlindung dalam cangkangnya. Bunglon merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditempati. Kemudian yang terakhir belalang bersembunyi di balik dedaunan atau kamuflase tadi ya. Nah, itu saja untuk materi hari ini karena cukup panjang. Ya, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.